Selamat datang di bacaan pekan kali ini, yaitu dari tanggal 13 sampai tanggal 19 November tahun 2023. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Saya tidak membuat video pekan lalu karena saya tidak berhasil membuat, jadi saya mencoba tetapi somehow terlalu hektik sehingga saya tidak bisa menyelesaikan satu video untuk pekan lalu. Mudah-mudahan bisa dirangkum pada saat bacaan pada kali ini. Nah, hari ini ketika saya membuat video ini adalah tanggal 11 bulan November atau 11.11 ya. 11.11 itu sering kita dengar ya biasanya untuk yang senang pop culture ya, film-film atau apa tuh atau apa ya, drama itu 11.11 itu sering dikaitkan dengan brand new start atau rebirth. Dan kalau kita lihat ini dalam waktu dekat pada hari Senin itu ada bulan baru di Scorpio, dan Scorpio itu juga temanya adalah tentang rebirth ya. Rebirth, menghadapi rasa takut, ketakutan, frustrasi, cinta, seksualitas yang kemudian kita jauh lebih memahami sesuatu yang tadinya ditutupi atau unconscious itu kemudian bisa naik ke permukaan. Nah, kalau kita lihat Scorpio itu kan pengaturnya adalah Mars dan Pluto, atau kalau yang tradisional hanya Mars, tapi Mars juga ada di Scorpio conjunction dengan matahari, which is semakin kuat, semakin tersaingi ya, karena biasanya conjunction itu kan justru menghilangkan daya kekuatan tersebut, karena kan siapa yang bisa melawan matahari, tanda petik gitu ya. Matahari itu yang paling benderang gitu ya, sehingga energi dari Mars itu harus bersaing dengan energi dari matahari dalam ulasan astrologi, yang membuat ini sebenarnya situasi perang kompetisi baik di di internal ataupun di eksternal itu semakin menguat juga. Nah, ada hal lain dalam bacaan ini adalah Saturnus. Saturnus kita lihat ada di 0 derajat Pisces ya, 0 derajat 33. Baru saja keluar dari Aquarius, dan kalau kita lihat dari retrograde, bukan Merkurius tapi Saturnus, calculate. Nah, kita lihat dia itu mulai station tuh pada bulan 6 atau Juni ya, tanggal 18, tanggal 19 mulai retro, dan station lagi pada tanggal 4 November direct, jadi jalan maju lagi atau normal lagi seperti biasa baru tanggal 5 November tahun 2023. Jadi ini baru aja direct. Nah, jadi sejak bulan Juni, pertengahan Juni sampai dengan kira-kira saat ini, itu situasi Saturnus yang retro yang memberi nuansa kita mendapat ujian luar biasa ya, itu juga akan berakhir. Jadi kan kita bayangkan perbedaannya ya, Saturnus retro dengan Saturnus direct. Ini jadi saya mengatakan yang sebelum tanggal 5 atau ya kira-kira minggu lalu, dan mulai dari bulan Juni sampai minggu lalu. Itu kita kayak mahasiswa. Mahasiswa itu tidak punya kebebasan dalam mengambil keputusan, karena dia berada di dalam supervisi ketat dari pembimbingnya. Kita diberi banyak tugas. Tugas itu sangat memberatkan. Karena kita mau pinter kan, karena kita mau pinter maka semakin berat tugasnya, semakin pinter kita nanti jadinya kalau kita lulus. Intinya kan seperti itu. Nah, mahasiswa itu akan mendapatkan bimbingan. Salah sedikit kita diomelin. Kita punya pikiran salah, paradigma yang salah, kita langsung diperbaiki dari awal, ya, diluruskan
sebelum mulai melakukan sesuatu. Setelah melakukan sesuatu dengan sangat rigid dan detailnya kita dikasih tahu this is wrong, this is right, you're good. Tapi kebanyakan Saturnus tuh sama dengan dosen kita atau guru kita yang galak. Untuk kasih pujian itu sukar. Tetapi intinya supaya kita terus membangun kepercayaan diri bahwa kita bisa dan kita akan digencet terus sama profesor atau sama dosen atau sama guru kita. Kita nggak punya kebebasan, rasanya stres banget. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kita membuat kesalahan, walaupun sudah dibilangin setengah mati kita tetap membuat kesalahan, kita bukan orang pertama yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab tetap profesor, guru, atau dosen tersebut. Ya, jadi sebenarnya kita di situasi yang tertekan, tetapi kita tidak mengemban tanggung jawab yang begitu besar. Karena dia juga ikut bertanggung jawab. Walaupun kemudian kalau kita membuat kesalahan, kita akan dimarahi setengah mati. Ya, ketika kita udah lulus masuk ke dunia nyata, tidak ada tokoh tersebut. Tapi kalau kita membuat kesalahan, kita 100% menanggung tanggung jawab tersebut. See bedanya? Jadi kalau misalnya dari bulan Juni sampai minggu lalu ada tokoh yang begitu menekan kita, itu tujuannya adalah untuk mengajari kita sesuatu. Kedepannya kemungkinan lihat ambil hanya jika resonate, tekanan seperti itu tidak akan sebesar dari periode ketika Saturnus retro. Tapi kalau kita sampai membuat kesalahan, maka kita yang menanggung 100% dan gak ada orang yang bilang, tuh kan maksudnya sini saya perbaiki, enggak. Yang ada tuh kan salah sendiri, tanggung jawab lu gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Di satu sisi kita bisa relief gitu ya, bisa lega sedikit. Tekanan yang sangat ketat terhadap segala tindakan kita itu akan mengecil gitu ya, enggak 100% hilang, Saturnusnya tetap ada, tetapi kita menjadi harus lebih waspada dengan tindakan kita ke depan itu. Jadi ada rebirth ketika kita dianggap sudah lulus tanda petik, tetapi ini berarti tanggung jawab yang lebih besar yang diberikan kepada kita. Ya, ini kemudian saya akan langsung pada hari Senin ya. Senin bulan baru di Scorpio. Nah, karena ini periodenya adalah sekitar 6 bulan ke depan. Tapi kalau intensnya adalah minggu lalu dan minggu depan. Kira-kira kan tengah-tengahnya itu kan pas hari Seninnya. Temanya adalah work through your fears. This card suggests a rebirth. Think of your situation as a phoenix that rising from the ashes. The birth, death, rebirth, paradigm. That's what Scorpio energy is all about. Whatever you've been through, there's a new start ahead. It might be a little dark, ya. It almost certainly won't be a rainbow and unicorns. Jelas ya, ini bukan situasi yang rainbow and unicorns yang cerah ceria, bukan. But it will be deep and transforming. This card also suggests that if you know you are magical, then this is time to work your magic. Jadi ini kan magic itu kalau kita artikan dalam keseharian kita adalah sesuatu yang kita tidak pahami tapi itu mengandung kekuatan. Karena kita menemukannya, maka dia akan memberi kita energi lebih untuk mampu mengatasi masalah tersukar. Intinya itu kan, magic itu kayak secara ajaib yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. It can also herald the start of sexual time if you've been experiencing something of a drought, and emotional intimacy is also on the menu. Scorpio is the sign that likes to go deep into body, mind, and spirit. So when this card comes up, there's nothing superficial about what's coming your way. Jadi
Scorpio itu jadi kayaknya serius banget ya, karena semuanya itu serba intens, semuanya serba mendalam, intimate ya. Jadi tadi udah dibaca bahwa ini termasuk dari tema yang diusung oleh Scorpio adalah seksualitas juga. Jadi kalau ada romance gitu ya, karena hubungan percintaan ini saya ambil contoh ya, karena nggak semuanya dalam periode ini romance, maka romance itu akan mengarah pada seksualitas, pada sesuatu di mana kita memahami desire kita yang terdalam yang kita tidak pernah mampu bisa mengekspresikan tanpa ada fasilitasi dari apapun itu yang membuat kita mampu. Ya, kalau seksualitas tentu saja biasanya kan dengan orang lain gitu ya, dengan pasangan kita maksudnya. Dan itu membuat kita lebih mengenali tidak hanya bagian dari diri kita tetapi juga orang lain tersebut. Jadi, mengapa begitu serius? Karena begitu kalau kita dalam romance ya, dalam romantika, percintaan, begitu sudah masuk ke seksualitas, ini pada umumnya ya tentunya, itu artinya kita nggak bisa mundur lagi gitu. Once you get there, there's no way back gitu kan. Seksualitas itu kan selalu begitu, dan oleh sebab itu kenapa perkawinan itu menjadi sakral, cuman sekali, tidak ada penyelewengan, tidak ada kebebasan dalam seksualitas gitu ya, norma ya, saya bilang norma. Karena yaitu, karena yang kita pahami setiap orang yang biasa begitu masuk di dalam fase seksualitas, ini saya hanya ngomong romantik ya tentu saja ya, maka di situ there is no way back. Kalau ada way back, nggak mungkin kan, maksudnya kita nggak pernah bisa lagi di situasi yang sama gitu ya setelah hubungan seks itu terjadi ya, kecuali ada beberapa situasi, dan itu berarti kan udah ceritanya udah lain ya. Maksudnya adalah di periode ini hubungan yang kita buat, dan saya sekarang sudah tidak hanya bicara tentang percintaan, itu sudah cukup mendalam sehingga ini mengubah atau mentransformasi hubungan tersebut menjadi tidak lagi hubungan yang biasa. Ya, kalau bisnis ini udah terlalu banyak transaksi keuangan sehingga walaupun pada saatnya nanti berpisah, karena rebirth kan ada kemungkinan jalan sendiri juga kan, rebirth itu kita sudah punya pengalaman yang begitu dalam sehingga tidak mudah lagi kalau ingin bersatu itu ya. Tapi kalau kita tetap bersatu, maka dia akan semakin kuat sih, energinya seperti itu. Nah, dan ini kalau kita lihat dari transitnya, bulan, matahari, Mars dan Ceres ada di Scorpio. This is very strong. Ditambah lagi dengan oposisinya adalah Uranus. Ya. Jadi penggambaran dari ini adalah ketika ada transformasi yang begitu kuat karena ada Marsnya ya. Jadi sempat sampai barangkali kalau ada colliding, ada crash gitu ya, itu sampai pingsan gitu intinya. Pingsan tuh kan ini penggambaran ya, sampai nabraknya begitu keras, dan ini terkait dengan keuangan, terkait dengan pendanaan rasa kesejahteraan kita yang berubah begitu besar 180 derajat gitu ya, karena Uranusnya tadinya tidak terbayangkan bahwa ini bisa terjadi, tapi terjadi gitu ya. Sehingga memang ini rebirth yang sangat intens. Ini hari Senin dengan Uranus yang masih retro, ini juga perubahan itu bisa sepertinya tidak langsung dirasakan, tetapi pada akhirnya nanti kita paham bahwa perubahan ini benar-benar mengubah seluruh kehidupan kita, something like that ya. Ambil hanya jika resonate tentu saja. Hari Selasa bulan sudah masuk ke Sagittarius, karena tadi juga ada di 21 derajat ya. Kalau kita lihat, exact aspect, no,
sorry, mundurkan dulu. Exact aspect, conjunction. Nah, bulan baru di Scorpio itu tanggal 13 pukul 4:23 sore hari. Sini. Oke. Hari Selasa bulan ada di 1:25 Sagittarius pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Berarti dia masih membawa energi Scorpio. Jadi hari Selasa yang saya rasakan adalah kita lebih banyak bicara hal yang filosofis gitu ya. Barangkali juga perubahan ini begitu mengena di hati dan terlalu sukar untuk diungkapkan dengan cara yang gamblang. Itu aja. Apapun itu, bahkan mungkin kalau pembahasannya kita tarik ke pembahasan teknis atau pembahasan keseharian kerja, itu kita jadi cenderung bicara lebih tinggi daripada itu. Karena kita sudah paham lebih banyak daripada yang bisa diungkapkan. Tapi kita cenderung untuk menjadi seperti penasihat gitu. Nah, hari Rabu sebentar. Ya, kita barangkali hari Rabu ketemu dengan orang yang kita tidak sepenuhnya bisa look eye to eye ya. Tapi ini sepertinya bukan atasan kita, tapi lebih orang baru, mungkin sama sekali baru gitu ya. Tetapi somehow kita perlu membantu atau dia perlu membantu kita untuk melakukan sesuatu, dan kita terbuka untuk transaksi yang memberi bantuan tersebut. Bantuan atau perbaikan atau keinginan untuk mengubah menjadi lebih baik. Hari Kamis tanggal 16 kita lihat bulan pukul 12 yang waktu Indonesia Barat itu di 29 derajat ya, atau 28 sampai 29 derajat Sagittarius, dan akan masuk ke Capricorn. Dan ini juga berada persis kalau kita lihat tanpa melihat ascendant pada hari itu. Maka kita lihat hari ini kita punya kesempatan untuk berada di atas angin, on top of the game somehow. Yang kita bahas orang dengerin, yang kita sampaikan orang pahami bahwa kita punya kemampuan untuk membuat perubahan, membuat perbaikan. Yang orang pahami adalah kita punya status sosial yang tinggi dan punya kredibilitas atas kompetensi tertentu yang bisa dihargai. Ya, kapasitas kita, kredibilitas kita sangat dihargai pada hari Kamis. This very good, no? Ya, tetapi memang kita berada di dalam ruangan barangkali seperti pesta atau kumpulan orang ya, di mana tidak semua orang itu suka dengan kebersinarannya kita. Jadi di sini situasinya hari Kamis adalah kita bersinar, but not everyone like that kind of situation gitu ya. Mungkin mereka merasa tersaingi, sepertinya seperti itu. Dan tapi sebenarnya positifnya adalah kalaupun ada pihak tersebut, tidak harus semua ya, mungkin juga yang mengagumi kita dalam petik. Ini karena memang bulan tepat berada di IC atau di puncak, sehingga saya mau tidak mau bercerita bahwa kita punya posisi on top, di atas angin. Dan di sini kita lihat orang itu look up ke kita untuk masa depan, itu mereka bisa jadikan kita contoh baik, something like that. Penggambarannya seperti itu. Iya, tapi memang itu tadi, karena ini ya trine dengan Aries dan square dengan Neptunus, makanya saya juga mengatakan bahwa
di situasi kita bersinar itu tidak banyak, tidak, artinya ada sebagian yang tidak sejalan dengan kita atau siapapun itu, dan itu justru akan membawa opini lebih jelas lagi kalau memang kita berada di situasi yang bertentangan, berkonflik, maka mereka juga akan membuat kekuatan, tanda petik, untuk against us, gitu ya. Do you understand me? Ya, jadi tapi itu kan situasinya sangat sangat khusus dan kayaknya sangat politicking gitu ya. Dan ini tidak harus begitu. Jadi kayak misalnya ada dari situasi ada yang baru kenal sama kita, dia look up ke kita, tetapi somehow dia punya pandangan yang agak beda, tetapi kemudian pandangan yang berbeda itu semakin kuat sehingga dia bisa mencari kekuatan dari dukungan orang-orang untuk cara pandang yang berbeda dari apa yang kita sampaikan ketika kita berada di atas angin tersebut. Yeah, something like that. Hari Jumat, bulan yang ada di 12 derajat Capricorn sebenarnya memberi kita kesempatan untuk lebih in control untuk semua yang kita lakukan. Ya, again ya, kayaknya situasinya cukup chaos ya. Jadi kita kan dalam posisi yang punya otoritas, punya wewenang, atau kita kebetulan ditugasi untuk mengawasi sesuatu gitu ya. Dan orang-orang di sekitar kita itu tidak semuanya sepaham dengan apa yang kita arahkan. Kitanya itu bisa diganti subjeknya apa aja ya. Karena ini kan dia, saya itu kan bisa dibolak-balik di mana aja. Tapi saya menggunakan subjek kita. Nah, sehingga mereka mungkin akan berargumen pada kita bahwa ini bukan cara yang paling menguntungkan dan perbaikan itu kemungkinan tidak terjadi menurut mereka. Tetapi karena kita yang berada, atau kitanya tadi bisa siapa aja, berada di posisi yang menentukan, maka konflik tersebut akan dihadapi dengan cara pilihan. Ya, like it or not, kita atau siapapun yang berwenang yang memutuskan. If you don't like it, just walk away. Itu aja. Atau like it or not, terima aja. Telan aja. Suck it up, itu ya. Nah, hari Sabtu, bulan yang conjunction dengan Pluto ini menandakan bahwa pada saat ini emosi kita berada dalam situasi yang agak fragile gitu ya, fragil menurut saya. So be very careful. Pertama karena ada logika-logika yang terus menghantui kita. Entah itu datang dari diri kita atau mungkin orang lain yang memaksakan pendapat mereka kepada kita. Ini kan gimana sih kamu kayak gitu ya misalnya ya. Atau kitanya sendiri berkonflik dengan pilihan kita gitu ya. Dan ini disulut oleh pihak yang memang dari awal itu ingin juga punya peran penting di samping kita, tapi harus berkompetisi dengan kita dan kita menang. Intinya seperti itu. Tapi kita di situasi yang sebenarnya kenapa saya harus ada di situasi seperti ini? Jadi tidak sepenuhnya bisa menerima kondisi ini. Jadi memang barangkali ini adalah waktu yang tepat untuk memaksa diri kita berpikir bahwa kita tuh sebenarnya masih dalam posisi yang menguntungkan. Kalau kita tidak larut pada pikiran yang berkonflik tersebut, kalau kita tidak membiarkan kita kesedot pada energi konflik tersebut ya, bulan yang sextile dengan matahari. Jadi matahari kan juga conjunction dengan Mars dan conjunction dengan Ceres. Ini kan mungkin bicara tentang sumber daya
keuangan atau sumber daya lain gitu ya, di mana kita bisa mengambil keuntungan. Orang lain juga ingin mengambil keuntungan gitu ya. Tapi kayaknya somehow kita kemudian menyadari bahwa kita harus bertindak tegas, dan itu sebenarnya agak bertentangan dengan hati nurani kita ya. Tapi that's the only way, karena itu memang tugas kita, kewenangan kita. Tapi ini hari Sabtu. Ya, hari Minggu itu bulan sudah ada di Aquarius, kita bisa lebih jelas melihat apa yang paling penting untuk kehidupan kita, ya. Tapi kalau kita mengambil situasi yang lebih rileks tersebut, sepertinya orang yang penting kita mungkin menganggap bahwa kita terlalu menggampangkan gitu ya, terlalu membiarkan seperti itu. Dia ingin kita lebih serius seperti kemarin, tetapi kita udah menyadari bahwa it doesn't matter kita mau serius apa enggak. Kalau menyangkut banyak orang, itu kan kita nggak selalu bisa mengendalikan pikiran orang. Yang lebih penting lagi kita dengan diri kita, dan kita menjaga kesehatan mental kita. Tapi itu tidak selalu terjadi pada semua orang, termasuk dengan orang penting kita, pasangan kita, bos kita, atau siapapun yang punya suara terhadap kita mengambil keputusan. Seperti itu. Nah, hari Senin tanggal 20 ini menarik karena bulan akan conjunction dengan Saturnus, which is barangkali kita harus berhadapan dengan pihak yang tadinya menekan kita. Tadi saya cerita tentang profesor atau tentang orang yang mengajarkan kita untuk lebih disiplin ya. Tetapi somehow gitu ya, kita akan melihat bahwa kita sudah punya kemampuan untuk mengambil pilihan untuk diri kita sendiri, atau kita diberi kesempatan untuk membuat pilihan karena kita punya otoritas terhadap bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita miliki, something like that. Oke. Sebelum kesini saya ke Rumi dulu. Ini diacak terlebih dahulu. Kartu yang di tengah seperti biasa. The right choice, exactly ya. Jadi memang itu tadi Saturnus yang sudah direct. Kita sudah, kan logikanya kita udah lulus, kita udah secara resmi mendapatkan gelar tersebut. Kita bisa mengambil keputusan untuk diri kita, ya. Tetapi ya kita yang akan bertanggung jawab. The right choice. Stay close to those who know about the heart. Choose the shade of the tree that is in constant bloom. Ya, jadi kalau kita pilih sesuatu yang ini kan tree itu kan pohon, memberi shade perlindungan karena kalau bloom itu kan berarti selain berbunga tapi juga dia ada daunnya gitu kan ya. Kalau kita berlindung pada pohon yang selalu rindang, jadi kan kita kan terlindungi. Kalau kita berlindung di pohon yang sudah rontok semua daunnya, kan kita tetap terkena sinar matahari. Intinya gitu. Itu kan putusan kita untuk menentukan pilihan kita, mana pohonnya yang akan kita pilih untuk kita berlindung, seperti itu kan. Don't meander aimlessly among the herb sellers and potion vendors. Go direct to the shop that sells nothing but sweets. Jadi jangan bimbang lagi. Ini udah pelajaran cukup lama. Kita udah paham bahwa ini ada bagian yang tidak menjual hal yang baik, bermanfaat buat kita. Kita pilih saja yang menghasilkan. Sebenarnya itu, don't sit waiting by every boiling pot to have your plate filled. Not every boiling pot is cooking what you want. Jadi kalau kita mengharapkan semua datang dari pihak lain, itu sudah pasti tidak akan 100% fit dengan apa yang kita mau, karena itu mereka
memasak untuk diri mereka sendiri. Kalau kebetulan kita suka ya senang aja, tapi kalau enggak ya kita nggak bisa marah, kita tidak bisa menuntut karena memang mereka masak untuk mereka sendiri, tanda petik. Ya, ambil kiasannya. Not every sugar cane is filled with sugar. Not every down has an up. Not every eye has vision. Not every sea contains pearl. Jadi kalau kita melihat semua potensi ya potensi, belum menjadi realisasi. Oleh sebab itu kita harus mampu melakukan assessment, istilahnya perkiraan atau penelitian apapun itu untuk melihat seberapa besar potensi itu bisa dijadikan kenyataan, direalisasikan, something like that. It's about choice. Kemudian 3 kartu Lenormand. Ya, ini kan dari situasi berat kita bisa menyiapkan satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Walaupun itu belum terjadi sekarang, tetapi kita akan keluar dari masalah ini sooner than later, I guess. Ya, ini saya udah mengambil yang loncat di sini. Pertama keluar ini jumping ya, seksualitas. Tapi dengan bulan baru di Scorpio, seksualitas itu memang menjadi tema juga. Jadi kalau mungkin buat teman-teman yang sudah lama tidak punya pasangan, barangkali tanpa diduga-duga punya pasangan, something like that. Your sexual self needs some attention. By drawing this card, you are urged to be honest with yourself about your sexuality and take appropriate steps. Ya, jadi barangkali buat beberapa yang sudah mengabaikan aspek seksual diri kita. Manusia, semua makhluk hidup adalah makhluk seksual. Itu pasti mau tidak mau kita harus menghadapi isu-isu yang terkait dengan seksualitas. Jadi ini adalah bahasan yang harusnya normal-normal baik-baik saja gitu ya. Nah, di sini A Father's Love ini juga muncul di sini, entah karena mungkin ntar lagi Father's Day or whatever gitu ya, tapi muncul, saya juga nggak tahu kenapa, kita baca aja. Father's love for his son or daughter never dies. The strength gained from such love is often unquantifiable in that it can be tapped into any time for whatever reason. Whether your father is still here or has passed, your father's love is one of the strongest bond of us will ever experience. Jadi tadi kalau kita sambungkan seksualitas di kartu pertama, kartu kedua adalah father's love. Barangkali kita punya masalah dengan ayah kita, ambil hanya jika resonate, karena pilihan kita, pilihan pasangan kita yang tidak disetujui oleh orang tua. Ini kayak diingatkan bahwa kalaupun mereka atau ayah kita sangat keras terhadap pilihan kita, tidak mau menerima, bagaimanapun juga dia tetap ayah yang pada akhirnya bisa menerima apapun keputusan kita, something like that. Tapi take it as you will ya. Making a difference, my inner light shines far and wide. You're making a difference in the lives of others in ways that you may not even know. Many benefit because of you. Your light radiates far and wide. Jadi kalau memang Scorpio itu kan tadinya sangat direpress ya. Jadi siapa sih yang bisa merepress kita? Pasti kan tokoh otoritas. Siapa tokoh otoritas dalam keluarga kita? Ayah, orang tua, tapi khususnya ayah. Jadi kalau saya ambil sementara ini tekanan yang begitu besar dari ayah terhadap pilihan kita dalam pasangan hidup ya. Itu begitu besar sampai akhirnya kita memberontak. Kita menemukan keberanian karena kita menemukan kebenaran di dalam pilihan hati kita. Why? Kenapa kita memilih apa yang kita pilih? Kenapa kita menyukai apa yang kita sukai? Regardless, kita belajar ya, regardless dari apa kata orang lain, terutama dari orang tua kita atau ayah kita, something like that. Begitu kita berani mengungkapkan diri, self-nya kita,
kemudian justru itu menjadi contoh buat orang lain bagaimana kita bersikap. Tapi kalau kembali ke bacaan astrologi kan kira-kira seperti itu ya. Cuman tadi waktu di astrologi saya lebih lihatnya ke pekerjaan. Jadi orang yang tidak suka dengan kita, orang lain yang tidak suka dengan kita, somehow melihat kita sebagai satu yang bersinar, tetapi dia tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan kita, dan mereka akan mengembangkan opini berikutnya barangkali untuk menjadi kompetisi dari pandangan kita, tapi kita tetap berada di atas gitu. Itu bacaannya munculnya seperti itu. Ambil hanya jika resonate. Nah, ini kan detach. Jadi ada waktu di mana kita tidak bisa sepenuhnya memiliki hubungan yang baik. Kita menjauhkan diri, atau orang itu menjauhkan diri dari kita, atau kita menjauhkan diri dari ide atau gagasan yang tadinya kita pikir adalah bagian dari kita, tetapi mungkin denial atau mungkin apapun. Jadi kita menjauhkan diri tidak hanya dari orang tetapi dari satu situasi gitu ya. Dan ini jelas dari penggambarannya, kita bersedih karena kita pernah punya hubungan yang begitu intimate tapi kita harus berpisah. Kenapa? Karena kita memang harus jalan ke satu titik di mana kita tidak bisa berjalan bersama dia. The only way kita mencapai apa yang kita inginkan adalah kita harus mendahulukan apa yang menjadi visi kita, naik ke atas. Kita tidak selalu bisa berada di bawah. Dan ini kembali ke tema Scorpio. Dan kita seperti ditarik nian, nih penggambarannya kepalanya itu ada sinar ke atas. Kayak dikasih pencerahan, ini loh caranya. Grow up dan jangan berada di tanah terus, di tempat gelap, naik ke atas, cari ke cahaya. Sakral, cakra itu kembali terkait dengan seksualitas. Seksualitas, keinginan, emosi, dan kreativitas. Jadi seksualitas itu bisa physically, tetapi juga bisa dalam bentuk kreativitas kita, misalnya ya berkreasi, berinovasi dalam kegiatan tertentu. Kembali lagi saya mengatakan bahwa tidak semua orang berada dalam fase seksualitas fisik. Nah, 4 kartu seperti biasa. Ini major arcana 2 ya di situasi dan di outcome-nya. Anyway, kita lihat situasinya itu kita optimis ya, karena kita rebirth tadi ya, karena kita tiba-tiba punya motivasi begitu besar untuk membuat satu hal yang baru. Jadi, tapi kita sangat tergantung pada orang. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa kita itu dikasih kekuatan karena kita ingin membuat perubahan. Karena kita mampu membuat perubahan dan kita tidak lagi menggantungkan diri kita pada orang lain untuk terjadi perubahan. Tapi challenge-nya masih kita sangat mengandalkan pihak lain ya. Just be careful. Kita punya optimisme, kita akan membunuh optimisme kita kalau kita masih 100% menggantungkan pada orang lain. Tetapi memang tidak mungkin kan kita berdiri sendiri, tapi persentase kita menggantungkan kepada orang lain barangkali memang harus dikurangi. Advice-nya adalah memang kita harus melakukannya sendiri. Karena kalau kita melakukannya bersama-sama, kita confuse lagi, kita akan motivasi kita akan blended dengan motivasinya orang lain, dan kita akan tersesat lagi, dan pada saatnya nanti kita harus mencari kembali our true call-nya ya. Nah, ini outcome-nya adalah fairness, balance, ethics, law, accountability. Jadi kalau kita berani sendiri, maka kita akan mendapatkan justice. Kita akan mendapatkan sesuai dengan upaya kita. Kalau kita masih, ini kan apalagi dalam sumber daya ya, kalau kita melakukannya semua dalam kondisi masih tercampur gitu ya, berhasil atau tidak berhasil, share-nya kan tetap harus dibagi. Ini sepertinya tidak harus begitu, share-nya itu tidak boleh terlalu banyak dibagi. Kalau menurut saya seperti itu. Dan bacaan ini ditutup dengan satu pesan dari Spirit Guides. You are love incarnate.
nothing more, nothing less. You are God, you are all there is. Jadi ini sebenarnya mengingatkan bahwa kita tuh lahir dari cinta untuk menggapai cinta, ya. Tapi dalam perjalanannya kita diisi dengan ketakutan, rasa frustrasi, kegagalan, kemarahan, perasaan cemas yang tak henti, sehingga mata kita yang melihat semua cinta dan cahaya itu tertutupi oleh bayang-bayang tadi di situ, dan kita lupa bahwa kita cinta dan kita adalah makhluk yang memiliki semua untuk bisa menggapai cinta terindah tersebut. Jadi kita kayak dikembalikan, dibersihkan lagi, rebirth, untuk dikembalikan pada visi utama kita, yaitu menggapai cinta kita yang paling dalam, yang pernah kita kuburkan, yang pernah kita tutupi karena itu tabu dibicarakan oleh banyak orang. Dan cinta yang saya maksud tidak hanya cinta terhadap orang, tetapi cinta terhadap apapun yang ada di dalam diri kita. Oke, Wanita Indah saya di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.